yang mungkin kita perlu kaji juga, penamaan daerah misalnya. Itu juga terjadi. Kita tahu hubungan antara Jayakarta, Banten, dan Mataram itu kan sangat kuat. Sehingga ketika pasukan Mataram masuk ke Jakarta meninggalkan nama Matraman. Ya kan? Di sini ada Panglimo, Kecamatan Limo. Ada Wiragunan, Ragunan. Kemudian pasukannya berhenti di Tangerang sebelah barat. Di situ kumpul namanya Balaraja. Nah, ini masih tercatat. Dan Condet juga sama. Condet itu kan dari nama Pangeran Jonet, anak kandungnya Pangeran Diponegoro, yang kuburannya ada di Karet. Sama Jakarta juga nama Jakarta kan. Nah, tapi ada satu daerah yang sudah saya ketemukan itu berubah. Ada nama daerah dekat Mataram itu namanya Paseban. Di dalam buku, yang saya bawa bukunya sebetulnya buku karya seorang Habib, itu asalnya Mbak Saiban katanya. Padahal Paseban itu bahasa Jawa. Seba itu pertemuan rakyat dengan raja. Seba bahasa Sunda juga sama Seba. Kan ada kanggo sebo mongko sore. Seba itu pertemuan. Jadi Paseban itu tempat pertemuan dengan Raja Mataram, makanya di Matraman dekat Paseban di situ. Nah, itu penting menurut saya, harus dikaji ulang. Sebegitu beraninya. Jadi Basaiban ya. Basaiban jadi Basaiban. Kan Jawa kan? Ya. Secara istilah dekat, secara bahasa Paseban sama Basaiban dekat. Beda Pak sama Mbak aja. Tapi secara hakikatnya ini bahaya gitu kalau diperhatikan. Ini sejarah kita besar nanti. Di Mataraman kan? Ada semua. Saya ingin teman-teman itu yang punya waktu coba ditelusuri. Karena sekarang banyak daerah-daerah yang kelihatannya perlu dikaji ulang penamaannya itu. Nah, seperti ada yang mengklaim juga itu, misalnya Maulid Gersik, Maulid Solo, Iya, kita orang Indonesia kan bertanya-tanya, siapa sih tokoh Solo? Kenapa tidak Sultan Agung? Iya. Saya terus terang sempat bicara dengan Keraton Solo, dengan Gusti Mung, saya sempat bicara. Kita ingin ada haul besar Solo, dan itu haknya Sultan Agung. Saya tidak tahu kalau ada istilah haul Solo adalah yang lain. Tapi yang membawa Islam di Solo itu Sultan Agung. Anggap kalau tidak mau Sultan Agung, Ki Ageng Gelis. Kenapa tidak ini? Kalau Banten misalnya nanti takut juga ada haul Banten juga lama-lama. Ya, ini kan sudah kemana ada haul Gersik ya. Itu mengklaim nama kota atas seorang Mbah Alawi yang meninggal di situ. Padahal di situ ada Sunan Gersik, Sunan Giri ya. Itu haul seorang Habib dikasih nama kota haul Gersik seperti itu. Astagfirullahaladzim, ini juga iya, mereka kan suka biasa sohib berbarat, ya kan? Sohib disebut daerahnya. Jadi kalau bahasa kita penguasa daerah itu, orang besar daerah itu. Nah, sama dengan Mbah Priok kan? Maksud Mbah Priok diambil dari nama Habib Hasan Hadad itu. Padahal Bang Ridwan Saidi pernah saja bicara nama Priok itu sudah ada di abad kedua. Sudah ada. Dan cukup banyaklah argumen kenapa para nama Priok, Mbah Priok. Iya. Padahal Priok ini jauh sebelum itu. Saya ada lagi Bang Ji, Mbah Cikini. Karena ada air mengalir di kuburan Cikini, air pam itu bocor kalau setelah itu, ya jadi Mbah Cikini. Dan itu al juga. Astagfirullahaladzim. Nah, ini sesungguhnya satu yang sangat-sangat serius. Satu, untuk meluruskan sejarah Islam di Indonesia dan sejarah kebangsaan kita ya. Itu yang harus kita telusuri terus ya. Namun dengan catatan bahwa sebagaimana saya selalu katakan, semua ini dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dalam rangka saling menasihati tentang kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran. Dan yang kedua yang selalu saya utarakan sebagai dasar